Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan sharing-sharing tentang peraturan pencak silat tahun 2022. 23. 23. 22. Jadi mungkin kalau yang lama vakum ketika lihat aturan kemarin bingung aja ya. Saya pengen membahas masalah poin dulu. Jadi di peraturan terbaru ini semua jenis serangan tangan itu poinnya satu, baik pukulan jenis apapun, ikutan, poinnya satu. Apa ini itu poinnya satu, semua jenis serangan. Ini juga ada apa-apa mas? Dapat, ini pun dapat, asal serangannya tanpa terhalang dengan tangan atau apapun. Masuk arah body kan? Ya. Terus yang poin kedua, semua jenis tendangan, semua jenis serangan kaki yang masuk ke arah body, poinnya dua. Tendangan, ACT, dengkulan, itu poinnya dua. Ini kita bahas poin 1, 2, 3. Poin 3, semua jenis jatuhan yang sah, baik itu dengan bantingan, guntingan, sapuan, ungkitan yang menjatuhkan lawan, semua poinnya 3. Tidak ada lagi 1+3, nggak ada, semua 3. Sekarang di peraturan baru itu boleh menarik boleh, hanya satu tangan. Jadi kalau di atas hanya satu tangan, kalau dengan ini boleh. 2 titik tidak boleh di bagian arah body ini, tidak boleh megang dimanapun di sini, itu tidak boleh. Ya, Nggak sah mas ya? pelanggaran. Oh pelanggaran. Pelanggaran. Langsung pelanggaran. Begini. Pelanggaran. Iya. Pelanggaran. Tanpa ada peringatan. Boleh. Langsung satu tugas kita akan masuk musuh. Jadi kalau nariknya tangan 2 langsung pelanggaran. Langsung pelanggaran. Sekarang narik sambil pukul itu ada poin. Boleh. Poinnya 1. Yang tidak boleh hanya dengan narik dengan sikutan. Pelanggaran. Nah ini perlu diperjelas mas. Untuk sejenis pukulan, misalkan tarik ya, pukul terus tapi hanya satu jenis. Ini tetap nilai 1 apa ada yang lainnya? Satu aja. Tapi kalau dari Kalau sini dikasih terus jeda. ini lain-lain pukulannya dapat masuk semuanya. Harus ada jedanya. Harus ada kira-kira. Nah ya makanya itu. Nah, Komplain. mutlak. Tapi harus lain, pukulannya harus bentuk lain juga ya. Enggak. Ada jeda itu pukulan yang sama tetap dapat lagi. Asal Yang jangan penting jeda. Tetap sama. Oke, paham ini ya? Kalau menarik dengan sikutan boleh? Pelanggaran. Yang lainnya boleh. Terus tendang, tarik sambil tendang pun boleh. Boleh. Ya, boleh. Yang tidak boleh adalah dengan dengkulan. Kalau mau dengkul, lepas dengkul boleh. Berarti Sama kayak sikutan. pertama ditarik dulu, masa ini Boleh, boleh. itu boleh. Yang tidak boleh adalah masih sentuh dengan mendengkul itu. Langsung peringatan juga mas. Ya. Terus kalau dulu itu boleh misalkan kayak ini. Jeder. Oh sapuan. Kalau sekarang Nggak boleh. langsung pelanggaran. Boleh melakukan serangan bawah tapi disusul serangan. Misal gini. Jeder, itu boleh. Tapi kalau misalkan zoom, Tapi kalau dengan dipegang atas mas, sapuannya boleh kayak kalau seperti apa? kalau mungkit boleh. Mungkit itu kayak gini. Mungkit. Nah, Oh, bukan kalau sapu ya. bentuknya dengan Sapuan serangan, nggak boleh. satu serangan. Oke. Paham? Jadi kalau melakukan serangan bawah harus dengan ada lanjutan serangan, baik pukulan maupun tendangan. Itu pelanggaran. Apalagi undang paha 1 kali langsung pelanggaran. Pelanggaran berat ya? Berat. Kalau tidak susulan Oh. Peringatan ya? langsung Langsung. Jadi kalau 1 kali yes, keras. Langsung peringatan? Langsung ini. Oh. Kalau peringatan ini minus berapa? itu Yang tahu? 5. Nggak apa-apa. Dikurang berapa? Kalau dipegang kayak ini? Jawabannya? 5. Ya, kalau kayak gini dikurang berapa? 1. Kalau gini dikurang 2. Kalau gini dikurang 5. Kalau gini dikurang 10. Kalau sekali lagi kalah.
kejadian sama dengan lawannya Desinta kemarin. Sebelumnya pada saat lawannya keluar garis, kasih binaan dulu. Strategi pelatih, dek keluar garis lagi dia, keluar lagi dikasih teguran 1, -1, dekat lagi, suruh main dekat garis lagi, keluarin lagi 2, dek kejar lagi sampai dia kena diskualifikasi. Nah itu salah satu sebenarnya strategi pelatih. Ketika 1 kali sudah keluar, jangan jauh-jauh atletnya, suruh dekat main, sudutin lawannya sampai keluar garis. Itu strategi. Tapi di dalam babak yang sama. Satu babak itu Mas. Ya untuk teguran. Ketika babak selanjutnya ulang lagi. Tapi kalau peringatan sudah kayak gini, dia berlanjut di setiap babak. Kalau melakukan serangan pelanggaran lagi, misalkan mukul muka, berlanjut 2. Tapi kalau teguran yang kecil tadi kayak ini, ulang dari awal lagi. Terus adakah serangan yang terus langsung kena dis kira-kira apa? Serangannya seperti apa kira-kira? Serangan Langsung yang di dis. Mas rating ya? Kuncian. Oh ya kuncian. Kuncian. Nah kuncian. Ini saya terakhir harus bisa kuncian. Misal kuncian apa aja bebas. Yang pasti kunciannya di atas. Misal kayak ini Mas ya. Teriak Mas. Ya. Kalah. Kuncian dalam waktu 5 detik. Walaupun poinnya banyak, kalau dia ketika dikunci, aku nggak sengaja, nggak tahu teriak kalah. Nah, jadi ya kita terakhir harus benar-benar memahami teknik kuncian. Jadi misalkan di atas dia teriak, tapi nggak teriak. Misalkan menjatuhkan, jatuh Mas kaki, jatuhin badan. Nah, ini kalau nggak kita lepas, kita yang pelanggaran. Jadi ketika dia jatuh lepasin, tapi dia dapat jatuhan. Tapi kalau udah dikunci kayak ini nggak, dia mau jatuh tambah patah kan ya. Berarti ini boleh Mas digunakan waktu pertandingan. 5 detik. 5 detik tidak bisa berarti langsung kalah. Ya. Kalau 5 detik dikunci, Ya. dia ada teriak, berhenti. Nah, mulai lagi. gitu ya. Tapi kalau dikunci dia teriak, berarti langsung. Menang. Tapi Iya, waktu perlu kuncian dipahami. nggak teriak ada poin juga. Nggak ada poin. Nggak ada. Tapi kalau dia jatuh, dia jatuhan. Menjatuhkan diri misalkan. Iya. Jatuhkan diri kan salah satu melepas kuncian ibaratnya. Tapi dia kena jatuhan. Ada Oh. pertanyaan? Nah, itu kalau ditendang langsung jatuh itu. berapa Tendang poin? langsung jatuh jadi tekniknya jatuhan. Itu Ada poin 2+3 apa enggak itu? jatuhan ya. Hitungan. Kalau tendang jadi Ditendang langsung jatuh? 3. 3 saja. 2-3. 2-3 kan? Dimasukin lagi. Oke, berarti masuk serangannya Tendangan, tendangan masuk ulang masuk. 5. Mumpung ada wasit enak kita nih. Ada lagi? Untuk pegangan Mas. Ini lo, aku tambah lo. Ya, mau masih ingat. Di teknik bantingan itu ada namanya counter attack. Nah, jadi teknik bantingan ini itu dikasih waktu 5 detik mulai dari menangkap. Nah, 5 detik menjatuhkan. Ketika jatuh, ada sisa waktu 2 detik untuk mengcounter. Kalau dulu kan kalau sudah jatuh, jatuhan kita. Iya. Sekarang kalau udah jatuh, itu bisa dibalas lagi kita. Berarti yang di atas bisa disatukan ganti nilai. Ya, coba yang dua, bawah yang dapat. coba dua maju. Yo, botak maju. Ayo, Maju. Enggak apa-apa ini praktek bukan samping. Dah. Ah. Coba satu. Praktek tendangan T. Miper. Oke, banting. Bisa banting. Oke. kalem. Loh. Nah, ini sebenarnya bisa dikanter lagi dia sambil kamu tarik dia. Gimana lah kamu cara jatuhin? Udah gua sana. Ini kamu. Angel gitu. Nah, waktu naik dulu. Tendang. Ya, aku aja. Kamu tendang. Start. Ini jatuhan, kamu bisa membalas. Misalkan tarik aku situ. Tarian. Nah, jadi Ini jatuh. jatuhan untuk siapa? Untuk yang bawah. Untuk bawah. Ya, siapa yang jatuh jadi? Aku apa dia yang jatuh jadi? Deni. Oke, jadi aku yang dapat jatuhan. Itu namanya counter attack. Ya, tapi kalau kita tidak menyentuh matras, jatuhnya meniban badan dia, tidak jatuhan. Jadi syaratnya ya kena matras. Baik tangan maupun dengkul yang kena itu
baru kena teknik jatuhan. Walaupun berdiri lagi. Hah? Walaupun berdiri lagi maksudnya apa? Apa ini? Gimana maksudnya? Coba praktek sini. Maju ke bawah. Ini tadi kan Ah. sudah menyentuh masuk berdiri lagi masuk. Nah, pokoknya kalau udah nyentuh jatuhan. Jatuh. Makanya misalkan gini ya, misalkan dia banting saya, dia tahan, ini tahan, ini, dia kuat. Ini jatuhan sudah, tangan doang. Kadang sepele tekniknya gini doang dia udah jatuh tuh. Ini berarti yang nyentuh tangan ataupun ini. Iya, lutut ya. Jadi banyak teknik counter attack sebenarnya. Di peraturan baru ini banyak lagi upgrade teknik baru. Nah, ini yang ada yang bingung dulu boleh kan? Itu teknik macam itu ya perlu belajar juga. Pasti semua teknik ada. Tidak bisa kita pertama langsung. Kalau amur atau mudur sambung. Loh, itu Makanya sekarang kebanyakan mungkin ketika yang nonton tanding kemarin banyak banting langsung menjatuhkan badan. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Nanti nggak? Misalkan dia dapat nih. Sama-sama jatuh. Coba. Ya, kamu. Nah, dapat. Oke, benar. Tendang. Oke, misalkan gini ya. Nah, benar nggak? Sama-sama dia menjatuhkan. Ya. Kenapa coba? Biar Tidak bisa di counter attack. Kalau dia mantingnya berdiri, bisa di counter. Tapi kalau dia menjatuhkannya sama-sama jatuh, gimana mau counter attack? Jadi sekarang ketika orang menjatuhkan, membanting, banyak kan dia juga menjatuhkan diri dia. Tapi ketika kita sudah menjatuhkan badan, lawan harus jatuh. Kalau enggak kita yang jatuhan. Makanya di peraturan baru ini kadang lawan kalah dengan kesalahan sendiri. Jadi dia enggak bisa narik, shot pasang, wah, menarik gitu. Enggak jatuh, kita kena jatuhan. Makanya harus benar-benar paham. Kalau nggak bisa, jangan dilakukan tekniknya. Karena Tapi banyak kalau- kalah dengan kesalahan sendiri. Tapi kalau guntingan sama circle bawah itu enggak anu. Guntingan, sirkelan boleh diserang. Tapi serangannya yang dengan pukulan, dengan sabit, yang tidak boleh dengan menggunakan tumpuan badan. Cep, ya, dengan badan tuh nggak boleh. Dengan ya baru berapa sekian detik cepat. Untuk serangan guntingan, kalau kita jatuh, kita Oke. tapi lawan tidak jatuh. Sekarang aku yang kasih Ada tahu nih. poinnya enggak? Nah, begini ya. Ting, Ya. nggak jatuh. Ya. Kira-kira saya jatuh atau tidak? tidak, Hah? tidak. Nggak jatuh. Sekarang gini. Sang. Lihat aku nggak jatuh. Oh, iya. Aku jatuh nggak? Jatuh. Tidak. Jatuh karena dipegang. Tuh. Semua yang ada tarikan, ketika Oh. lawan tidak jatuh, maka akan berbalik kita yang Berbalik. kena jatuhan. Oh, iya. Tapi kalau mengguntingnya tanpa tarikan, tidak jatuhan. Tapi hati-hati, boleh diserang. Oh, iya. Gunting, set. Masih boleh mukul apa? Ah, halal. Poin Mas ini. Halal. Serangan aja. Satu serangan saja. Serangan saja. Si Alvin kemarin baru tendangan A terus ini terus ditendang itu masuk apa enggak? Sebenarnya itu sah. Oh. Nah, kasih Alvin mana boleh sebenarnya. Oh ya. Nah, kalau tahu aturan kita wah, ini udah beres gitu. Nyambung sejauh ini? Nanti Ya, ini, apa lagi? ya, ini memang Ini ada rekaman ya? Ada. kita selama ini tahunya yang peraturan yang lama Mas. Sebenarnya yang baru sudah tahu tapi sebagian yang ini memang baru tahu kita. Yang hal tarikan jatuhan ini memang baru tahu. Nah, sekarang membanting itu yang kepala duluan tuh nggak boleh. Oh iya bahaya. Ya, kalau dia pingsan kena diskualifikasi kalah. Surat cum kepala duluan. Tapi kalau badan boleh Mas. Badan boleh. Belah dua badan enggak apa-apa. Kepala yang nggak boleh. Kepala ya. Ya mungkin ada pertanyaan. Banyak Mumpung teknik-teknik masternya ini yang masih di sini. di peraturan Ayo, baru Jul, ini tangan ya. Jul. Oh iya Mas, mukul sambil lompat. Woi, permen punch. Wah, itu boleh. Kalau dulu kan sasaran gini nggak boleh, sekarang boleh. Yang penting nggak kena muka. Kalau kena muka, pelanggarannya Dulu kan memang nggak boleh, tahunya hanya pukulan. ya. Kalau dulu kan gini Ya, aja lintasan ya, nggak boleh. Kalau sekarang bebas. Yang penting tidak Tidak kena kena muka.
leher ke atas sama kemaluan. Berapa pelanggarannya mas kena muka? Tadi langsung peringatan. 5. Itu pelanggaran berat. Itu Kemaluan. mas, nah ini kalau terjadi seperti itu lawan jatuh tidak bisa melanjutkan pertandingan bagaimana itu? Nah, lihat kasusnya tadi. Iya. Kepukul ya. Iya. Jeder. Anggap saja pura-pura pingsan. Iya. Dilihat dulu tadi kasusnya. Ini benar-benar dia nunduk atau benar-benar mukulnya Muka. ya sengaja muka. Nah, oke. Saja mukul muka. Benar pelanggaran. Iya. Nah ini hati-hati nih. Sekarang keputusannya diserahkan kepada tim medis. Medis ngecek. Kira-kira ini fit atau tidak. Nah yang jadi masalah kadang medis ini kurang mengerti. Kadang medis juga nanya, "Kamu masih kuat nggak?" Ya namanya ini ya nanya, nggak kuat. Memang harus benar-benar medis yang paham. Wasit cuma menerima apapun yang disampaikan oleh medis. Fit. Kalau dia fit, walaupun tadi pelanggaran, kalau dia tetap pura-pura pingsan, dihitung dia. Walaupun kita tadi kena pelanggaran ya, tapi kata medis ini fit, dihitung. Nggak bangun dia yang kalah. Makanya keputusan ada di medisnya di fit atau unfit. Tapi kalau kata dia ini unfit, tidak bisa main, dia kena pelanggaran, kalah. Yang nyerang itu mas ya? Ya, Jadi tidak dihitung nilainya waktu jeda itu ya. Misalkan babak 1 sudah terlewat, babak 2 dia melakukan seperti itu. Jadi tidak langsung nilainya tapi tidak dihitung langsung. kalau peringatan itu berlanjut di setiap babak lanjut. Tapi kalau pelanggaran kayak gini ngulang lagi dari awal. Misalkan mukul pertama di babak 1 mukul muka kena peringatan 1. Babak 2 mukul lagi lanjut peringatan 2. Enggak dari awal lagi. Iya mas, ini lagi ya. Yang Ini dari, teori ya, nanti kalau ada yang bingung praktek baru. yang dari awal lagi tentang garis ya, batas garis ya. Itu misalkan keluar pertama itu apa itu peringatan Dibina dulu. Ya. sampai hitungan Dibina 3 tuh gini. Nah, satu, lagi, dua, lagi yang 3. Yang 3 langsung peringatan 1. teguran. Kalau peringatan gini. Oh ya, teguran ya. Jadi harus bisa membedakan antara teguran Sama peringatan. binaan dan peringatan. Oke, masuk pangeran. Masuk. Ingat aja jangan makan. Udah jadi balik semua.